pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materi terkait dengan pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Dalam pengantar bisnis, setelah minggu lalu kita kita mengupas materi terkait dengan motivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas, ya. Nah, kali ini kita akan melihat produk yang berkualitas tadi. Produk dikatakan berkualitas bukan berarti semata-mata produk tadi kualitasnya baik, awet, memiliki nilai yang tinggi dan sebagainya. Tetapi produk yang berkualitas adalah produk yang ternyata laku dan membuat pelanggan itu terpuaskan ketika menggunakannya. Maka dari itu dalam aspek kali ini, materi kali ini Bapak Ibu, kita melakukan pendekatan yang berbeda dalam pengantar bisnis di mana pemasaran yang kita lakukan tidak lagi berfokus pada kemampuan yang kita punya atau selalu berdasarkan pada apa yang kita bisa. Tetapi pemasaran yang kita lakukan kali ini didasarkan atas bagaimana kecakupan dari pelanggan tadi untuk mengenal produk yang kita sebarluaskan atau kita iklankan, ya. Kita promosikan. Nah, kita lihat pada aspek materi kita, Bapak Ibu. Dalam hal ini ada beberapa pokok bahasan utama. Seperti biasa, kita bisa merangkum dalam beberapa poin setiap materinya supaya kita nanti dalam peta konsep materi ini bisa lebih mudah untuk memahami, di mana kita langsung terfokus pada konsep-konsep inti. Nah, di sini ada pemasaran, pengembangan produk, harga bersaing, dan teknik promosi. Ini yang membentuk sebuah pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Jadi pendekatan yang kita lakukan dalam mengenalkan produk dilihat dari bagaimana pelanggan itu bisa lebih mudah untuk mengakses informasinya. Nah, secara hakikatnya Bapak Ibu, jadi kita perlu menyamakan persepsi di awal materi, ya, terkait dengan pemasaran itu sendiri. Nah, dalam kali ini secara teori pemasaran bisa kita maknai, kita definisikan sebagai kegiatan yang mempercepat perpindahan barang dan jasa dari sentra produsen ke sentra konsumen. Atau yang biasa kita lihat adanya produk-produk pendukung, ya, yang menyertai dengan pemasaran itu sendiri seperti iklan, bentuk promosi, kemudian publisitas atau pengembangan, penjualan, pengangkutan, penyimpanan barang dan jasa dari segi marketing dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa menemukan sebuah fungsi dari pemasaran itu sendiri. Oke, nah dalam fungsi pemasaran kita nanti akan mengenal 5 poin utama, ya, yang terikat pada fungsi pemasaran itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Nah, dari fungsi pemasaran ini, 5 poin fungsi pemasaran ini yang bisa dijadikan eh, bahan utama ketika kita mengenalkan produk yang kita punya, Bu. Jadi yang pertama, kita bisa lihat fungsi pertukaran di sini. Konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang ataupun barang yang senilai. Jadi dari segi fungsi pertukaran, kali ini produk yang sudah dibeli bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual lagi demi mendapatkan keuntungan yang lain. Maka dari itu, saat kita mempromosikan sebuah produk, mengenalkan, melakukan pemasaran, nah biasanya kita menggunakan pendekatan fungsi pertukaran saat dimana kita menawarkan dengan cara ketika kamu membeli produk ini, maka nanti keuntungan yang kamu peroleh tidak hanya dari barangnya saja, tetapi ketika barang ini kamu beli, terus kamu jual lagi, itu akan dapat keuntungan, misalkan gitu. Nah, itu salah satu bentuk
fungsi pemasaran secara tidak langsung tanpa kita sadari, kita sudah melakukan fungsi pertukaran, di mana kita melakukan pengenalan produk dilihat dari perbandingan produk tadi dengan utilitas atau kebermanfaatan ya, kepuasan penggunaannya, atau mungkin saat dijualkan nanti setara dengan apa itu pertukaran. Kemudian yang kedua di sini ada fungsi distribusi fisik yang dilihat dari segi kegiatan yang dilakukan dengan menyimpan produk dan mendistribusikannya. Maka dari itu dalam distribusi fisik, Bapak Ibu, proses pengangkutannya bisa lewat jalur laut, darat, udara, atau mungkin penyimpanan produk dilakukan dengan menjaga agar stok tetap ada jika dibutuhkan. Nah, maka dari itu dari segi pemasaran, jika uh, pengenalan produknya itu menggunakan sudut pandang gratis ongkir atau mungkin kemudahan dari uh, pengantaran barang itu nanti lebih cepat mungkin atau mungkin lebih aman. Nah, itu berarti kita sedang melakukan pemasaran dengan poin fungsi distribusi fisik. Ya mungkin sebenarnya poin-poin ini dari kelima poin ini Bapak Ibu sebenarnya itu sudah sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari sudah pernah kita laksanakan sebagai bentuk-bentuk pengenalan produk dari segi pemasaran itu sendiri. Kemudian misalkan yang di nomor 3 fungsi perantara. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Ibu ada penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau biasanya pihak ketiga yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Jika distribusi fisik tadi melihat caranya untuk mengantarkan produk, kalau yang fungsi perantara di sini kita menggunakan jasa orang lain untuk mengantarkannya. Nah, dalam hal ini, dalam proses terjadinya fungsi perantara, biasanya dari segi pembiayaan, pencarian informasi, ataupun klasifikasi produk. Misalkan, Bapak Ibu ingin beli barang misalkan, tetapi kita tidak punya informasi yang cukup. Barang tadi itu gimana spesifikasinya atau gimana. Nah, kita sedang melakukan pemasaran atau kita sedang ingin membeli ya, mohon maaf, ingin membeli sebuah produk tapi menggunakan pihak ketiga. Nah, misalkan kita mau beli HP, tapi kita kurang paham seperti RAM, terus ROM-nya, kemudian kameranya itu berapa megapiksel, megapiksel itu yang seperti apa, kemudian cara penggunaannya, aplikasinya, installnya gimana. Nah, kemudian kita bawa teman untuk uh, mengetahui gimana produk tadi supaya keputusan dalam pembelian kita itu lebih akurat, lebih percaya diri. Jadi teman kita yang paham nih spesifikasi HP, jadi dia nanti akan menjelaskan, oh nanti kalau RAM-nya kamu pilih 4 GB, nanti aplikasinya yang bisa diinstal itu terbatas misalkan, atau hanya aplikasi tertentu. Misalkan kalau 2 GB hanya bisa digunakan untuk ini. Kalau lebih dari itu nanti HP-nya lemot. Maka dari itu amannya lebih baik membeli HP yang RAM-nya 4 sampai 8 GB supaya lancar, bisa digunakan aplikasi secara bersamaan misalkan. Nah, itu secara tidak langsung teman yang kita bawa itu sedang melakukan pemasaran tanpa disadari, Bu. Jadi penyampaian produk sebagai bentuk marketing ya tanpa disadari, yaitu mempengaruhi keputusan kita untuk membeli sebuah produk tadi. Fungsi perantara melanjutkan dengan memberikan sebuah pertimbangan dari informasi ataupun klasifikasi produk atau dari segi pembiayaannya, itu yang dilakukan dengan pihak ketiga. Nah, yang keempat di sini, Bapak Ibu, strategi pemasaran yang dilihat dari rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, dari segi strategi pemasaran ini sendiri, maka dari itu kita mengenal STP, segmentasi
targeting, segmentation, targeting, and positioning. Segmentasi pasar ya. Upaya untuk mengklasifikasikan pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil agar lebih spesifik. Nah, pembagian kelompok ini biasanya bisa didasarkan dari geografisnya, demografisnya, ataupun perilaku konsumennya dan psikografis mungkin. Kalau kita memasarkan dari targetnya remaja, berarti kita menjualnya di dekat-dekat sekolah ataupun nanti tempat anak-anak muda itu berkumpul misalkan. Nah, seperti atau kita targetnya pada barang yang bermerek, kita punya produk ya bisnis HP, misalkan HP iPhone misalkan, maka dari itu kita harus menjualkannya di skala menengah ke atas di mana penghasilannya itu lebih besar misalnya. Jadi secara geografis maka akan dijualkan di tempat-tempat perkantoran, seperti aspek-aspek yang menjadi segmentasi pasar. Kemudian targeting ya, STP ya, dari poin nomor 4. Ada segmen tertentu yang bisa kita pakai atau kita tuju untuk melakukan penjualan satu produk. Maka dari itu target pasar kali ini membutuhkan konten promosi dan cara komunikasi yang berbeda. Nah, seperti tadi ya, saat targetnya remaja, mungkin yang dikenalkan nanti sistem pemasarannya, cara komunikasinya juga berbeda. Nah, kalau misalkan targetnya tadi menengah ke atas, HP yang bermerek iPhone atau lain sebagainya yang harganya masih tergolong tinggi, nah itu berarti nanti konten promosinya juga berbeda. Nah, kemudian ada positioning, jadi segmentation, targeting, positioning. Nah, yang terakhir di sini merupakan strategi pemasaran untuk menunjukkan produk yang kita punya itu berbeda dari sisi yang lain, berbeda dengan produk-produk yang ada. Ya, salah satu cara yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu, jadi bisa membangun kesadaran merek tadi, atau kita kenal brand awareness sih, atau kesadaran akan merek dapat memberikan beberapa manfaat seperti misalkan kemudahan mendapatkan konsumen baru, atau mungkin menciptakan kelompok pelanggan yang loyal. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu mengetahui terkait dengan produk yang mereknya itu kita belinya itu aja. Misalkan kayak seperti misalkan ayah saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau beli motor itu mesti mereknya Honda. Kalau beli lagi Honda, anaknya disuruh belinya disarankan Honda. Nah, salah satu bentuk loyalitas tadi adalah efek samping dari strategi pemasaran pada aspek positioning. Jadi bagaimana kita sadar akan merek itu memiliki keunggulan daripada merek lain. Tetapi bukan berarti itu kebenaran yang mutlak, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu dari sisi pengalaman dari masa lalu, kemudian dari sisi pengalaman penggunaan dari merek A dengan merek B, kemudian dia bandingkan, atau mungkin dari hasil dari melihat eh, aspek-aspeknya lain, mungkin seperti motor tadi, kalau merek yang ini servisnya lebih mudah, lebih murah mungkin, atau mungkin dari merek ini nanti melihat kalau dijual lagi itu harganya lebih tinggi dan lain sebagainya. Ada banyak pertimbangan, tetapi ketika pertimbangan itu menghasilkan sebuah kesimpulan, kesimpulan tadi tertuju pada satu merek tertentu dan merek tadi menjadi merek langganan atau akan selalu dibeli. Nah, itu yang kita dapatkan pada poin keempat, jadi strategi pemasaran dari fungsi pemasaran. Kemudian yang kelima, manajemen pemasaran, ya. Nah, yang namanya manajemen pengelolaan, perencanaan, dari analisanya, penerapan, dan pengendalian, pengarahan, sebagai bentuk turunan dari manajemen tadi, bagaimana pemasaran itu bisa kita kelola dengan baik. Maka dari itu biasanya ketika kita membeli sebuah produk, kemudian pihak marketingnya atau salesnya biasanya menyimpan nomor kita, kemudian kalau ada produk baru, terus di
dikomunikasikan lagi, di-share, nah, gitu. Atau bahkan ada yang bisa sampai konsumen-konsumen yang sudah pernah beli itu dimasukkan ke dalam satu grup yang sama. Jadi nanti pengelolaan supaya dari segi pemasarannya, memperkenalkan produknya itu memiliki pengembangan dari sisi eh, inovasi dan juga metode yang digunakan. Oke.